Sebuah legenda Danau Sanonggoang di Desa Waisano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Sebenarnya tidak hanya sekedar mitos atau fiksi belaka, tetapi juga mengandung nilai faktual. Ada ular besar di bawah danau ini yang sudah besar sekali dan tidak bisa bergerak. Kalau pada malam hari dia punya mata itu mengarah ke permukaan seperti api yang menyala. Kalau kayu kering ini kan dia terapung di sini, dia melintang begini. Tetapi kalau racun itu keluar, dia bukan melintang begini lagi, tapi dia berdiri begini. Jadi kalau sudah lihat bahwa semua ranting-ranting di sekitar di danau ini sudah berdiri begini, oh itu berarti racunnya sudah keluar. Ada banyak nilai yang bisa diambil sebagai inspirasi perilaku manusia di zaman modern saat ini. Danau Sanonggoang merupakan danau kawah belerang yang terdalam sedunia. Danau ini terletak di Desa Waisano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan cerita Tua Golo atau ketua adat, Danau Sanonggoang berdasarkan fakta sejarah tidak ditemukan dokumen apakah manusia ada lebih dahulu atau danau yang lebih dulu ada. Para tua Golo mengaku hanya diceritakan mengenai legenda terjadinya danau ini. Masyarakat Desa Waisano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat percaya danau ini ada lebih dulu sebelum manusia. Halo Sobat Amazing, kali ini saya berada di Desa Waisano, tepatnya di Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Nah, di samping saya ini ada sebuah danau yang menurut masyarakat setempat danau ini memiliki banyak cerita. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Nasional. Aroma belerang yang sangat menyengat saat berada di tepi danau. Danau Sanonggoang memiliki luas sekitar 512 hektar dan berada di ketinggian 757 mdpl. Danau ini terbentuk dari kaldera bekas erupsi Gunung Sanonggoang dengan batuan vulkanik tua yang merupakan batuan tertua yang terdapat di sekitarnya. Kedalaman Danau Sanonggoang hanya berkisar 40 hingga 90 meter dengan kedalaman maksimum dasar di tengah danau 90 meter. Hal inilah yang menjadikan Danau Sanonggoang sebagai salah satu danau kawah terdalam di dunia. Ada dua orang tua yang berusia lanjut dan mereka cacat. Satu lumpuh, satu buta. Mereka tinggal agak berjauhan tapi masih bisa saling memanggil. Pada suatu hari mereka merasa lapar. Mau masak nasi, tidak ada api. Si lumpuh tidak ada api. Si buta ada api, si buta juga ada anjing. Karena si lumpuh membutuhkan api, bagaimana supaya bisa dihantar dari si buta ke rumah si lumpuh? Sehingga si buta katakan, saya ikat saja puntung api ini di ekor anjing. Sesudah itu kau memanggil anjing saya. Si buta mengikat puntung api di ekor anjing dan dipanggil oleh si lumpuh. Anjing ini lari dengan kecepatan karena api ditiup angin, akhirnya api ini menyala. Karena panas api, akhirnya anjing mengamuk sambil dia berlari dan kedua orang cacat ini mereka tertawa menganggap itu macam suatu lelucon. Sehingga muncullah seseorang yang di sini disebut Empotai. Dia muncul dengan tombaknya dan dia bertanya, "Mengapa kamu ribut seperti ini?" Mereka menceritakan kisah keributan mereka, yaitu melihat anjing yang mengamuk tadi. Empota ini bertanya kepada kedua orang cacat ini, si lumpuh dan si buta, "Kamu mau makan apa? Mau nasi bubur atau bubur yang berair atau mau nasi kering?" Serempak kedua orang cacat itu, si lumpuh dan si buta menjawab, "Kami mau bubur air."
Sehingga Empotai tadi dia tancapkan dia punya tombak ke tanah, muncullah ini air ini, sehingga terjadilah ini danau yang besar seperti ini. Mitos danau ini terdapat seekor ular besar di dasar danau yang dipercaya sebagai penjaga danau Sanonggoang. Ada ular besar di bawah danau ini yang sudah besar sekali dan tidak bisa bergerak. Kalau pada malam hari dia punya mata itu mengarah ke permukaan seperti api yang menyala. Itu yang ada di danau menurut ceritanya, tapi kami sendiri di usia kami tidak pernah menyaksikan itu. Sehingga kami mengambil suatu kesimpulan, mungkin karena itu maka danau ini diberi nama Danau Nggoang, ya, Danau Sanonggoang. Ada keunikan tersendiri dari Danau Kawah Belerang atau Danau Sanonggoang ini karena memiliki beberapa tampungan air yang masih asli dari dahulu kala, yakni tampungan-tampungan air belerang dengan kondisi air yang hangat hingga yang paling panas. Ini kolam air hangat. Kita turun saja, apa kita lihat. Kolam air hangat. Yang panasnya pas-pas untuk mandi. Jadi orang biasa mandi di sini. Kalau orang yang kena penyakit kulit itu seperti kudis, panu. Jadi orang merendam diri di sini dan itu bisa sembuh. Jadi ini airnya memang hangat ya, Pak? Ya, hangat. Jadi ini pas untuk mandi. Kalau rendam kaki juga. Jadi tidak terlalu panas, juga pas-pas untuk mandi lah. Ya, ini namanya Pak Bobok, yang dikenal dengan sebutan Pak Bobok. Jadi kalau mandi di sini, kalau mandi karena capek, jadi setelah mandi bisa dibersihkan dengan air dingin itu. Tetapi kalau orang yang kena penyakit kulit, tidak perlu dibersihkan. Supaya khasiatnya tetap melekat di badan. Sobat Amazing, ini merupakan salah satu tampungan air dari danau yang ada, dan memang di sini saya sendiri merasakan airnya itu hangat. Air belerang ini juga berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit kulit seperti gatal-gatal, panu, kudis, dan lain sebagainya. Dan memang selain itu juga dapat menyembuhkan ketika kita melakukan perjalanan panjang dan capek, mungkin bisa sedikit berendam di tempat ini untuk sedikit mendapatkan kesegaran begitu. Sementara itu, masih ada lagi tempat penampungan air hangat yang sudah dibuat permanen oleh masyarakat Desa Waisano. Tempat ini digunakan untuk mandi bagi wisatawan yang datang berkunjung ke tempat ini. Kolam ini kolam air hangat sama seperti di sana juga. Hanya perbedaannya kolam yang di sana tadi bersumber dari bawah. Ya. Kalau ini dia dari luar dibuat pancuran. Sebelum dibuat permanen seperti ini, masyarakat di sini biasa mandi di pancuran saja. Jadi tahun lalu ini tahun 2022 ada bantuan dari Kementerian Pedesaan untuk bisa membuat seperti ini. Sehingga ini ada kolam renangnya, ada pondok pandangnya, ada juga dia punya WC dan kamar ganti kalau orang datang mandi. Jadi ini orang anak-anak, orang tua biasa mandi bareng di sini. Karena dalamnya pas-pas. Ini. Selain ini ada yang lebih panas,
yang panasnya 113 derajat. Kita boleh lihat kan? Ya bisa, kita ke bawah. Dari tempat penampungan air yang telah dibuat permanen ini, ada lagi satu spot tampungan air panas yang panasnya mencapai 113 derajat. Ini air panas, ini panasnya 113 derajat. Dulu orang tua sering gunakan ini untuk rebus pandan, itu rendam pandan. Untuk dianyam tupi seperti ini, tikar, jadi rendamnya di sini. Juga biasa digunakan untuk rebus telur, rebus ubi, bisa di sini. Juga ada untuk yang jenis sayuran, ada pepak nama lokalnya, jenis paku itu. Jadi ya bisa rendam di sini, celup di sini, dan kemudian kita bisa makan. Boleh saya coba? Ya, coba. Biar celup semua. Oke. Lalu dimakan langsung. Iya. Rasanya bagaimana, Bapak? Rasa enak ini, ada rasa garam sih. Rasa garam? Ya. Tumbuhan Enak. paku. Empo, mamehang gampo. Empo Mame Hangga. Dalam bahasa Indonesia diartikan nenek, apakah nasi sudah masak? Panggilan ini dilakukan oleh tua golo atau ketua adat ketika akan menggunakan air panas ini untuk dikonsumsi, seperti merebus salah satu jenis tanaman paku yang biasa dikonsumsi masyarakat. Tentunya dengan melakukan ritual pemanggilan, sehingga air yang tadinya panas akan menjadi mendidih. Ini garam. Enak. Selain itu, ada keunikan khusus yang masyarakat juga belum mendapatkan jawaban yang pasti hingga saat ini. Biasanya, di bulan Februari saat hujan terus-menerus, akan terdengar bunyi letusan seperti bunyi meriam di dekat Uwai Bobok atau tampungan air belerang di wilayah di pinggir danau. Biasanya setelah letusan, akan ada racun yang mengalir masuk ke dalam danau. Bila racunnya masih ada di danau, maka masyarakat sekitar danau terserang flu dan rumput di sekitarnya pun akan layu. Bila racunnya sudah mengalir keluar danau menuju air tawar, maka belut-belut yang ada di air tawar akan mati mendadak. Di danau ini untuk sementara tidak begitu ada dampak positif bagi masyarakat sekitar. Karena pertama ini danau ini boleh dikatakan tidak punya kehidupan di sini. Ya, tidak bisa hidup ikan. Dulu ada seorang misionaris Jerman, Erwin Semut, dia coba lepas ikan di sini, tapi ternyata tidak hidup. Jadi memang danau ini tidak bisa memberikan kehidupan untuk sekitar. Paling-paling danau yang besar ini dia hanya ada guna saja untuk ini ternak, untuk kerbau, sapi, kuda, jadi untuk minum saja, kasih minum ibarat. Walaupun tidak dapat memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, namun Danau Sanonggoang ini memiliki nilai jual alam yang sangat indah. Masyarakat berharap pemerintah dapat melihat ini sebagai sebuah potensi desa dengan menjadikan Danau Sanonggoang sebagai salah satu destinasi wisata karena memiliki keunikan yakni danau kawah terdalam di dunia. Tempat mandi Dewi dari Kayangan,